Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video berikut ini kita akan lanjutkan membahas tentang latihan tata nama senyawa kimia yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Kita mulai dengan soal ke-6, lanjutan. Gipsum atau gips merupakan senyawa hidrat yang dapat digunakan dalam pengobatan patah tulang. Rumus molekul gipsum adalah, nah ini sudah ada di LKS. Untuk gipsum itu adalah CaSO4 2H2O. Nah, jika diminta memberikan nama, maka nama kimianya adalah Ca kalsium SO4 sulfat 2 dalam bahasa Yunani di H2O yang diikat hidrat. Selanjutnya yang nomor yang B, ini jawabannya nomor 6A ya. Ini nama kimianya adalah Ba, itu adalah barium, SO4 itu adalah sulfat. Kemudian 7 bahasa Yunaninya adalah hepta, dan H2O yang diikat adalah hidrat. Jadi untuk yang B, nama kimianya adalah barium sulfat heptahidrat. Yang C, MgSO47H2O. Berarti nama kimianya adalah magnesium. SO4-nya adalah sulfat. Magnesium sulfat. 7 bahasa Yunaninya adalah hepta. H2O terikat dalam kristalnya hidrat. Magnesium sulfat heptahidrat yang merupakan rumus kimia dari garam Inggris. Selanjutnya yang D, Na2SO4 natrium sulfat heptahidrat. Yang D ya, natrium sulfat heptahidrat. Untuk yang E, Na2CO3 10H2O. Na adalah natrium, CO3-nya karbonat, kemudian 10 bahasa Yunaninya adalah deka, H2O terikat dalam air, hidrat. H2O atau air terikat dalam kristal disebut hidrat. Jadi untuk yang E namanya adalah natrium karbonat dekahidrat. Kita lanjutkan dengan yang nomor 7. Rumus kimia senyawa yang dapat terbentuk dari kation Pb2+, Ca2+, K+, dan anion SO4 2- CO3 2- adalah, baik kita akan hubung-hubungkan ya. Yang pertama Pb2+ yang diberikan, kemudian SO4 muatannya 2-. Perhatikan muatannya sudah sama, maka rumus kimia yang terbentuk harusnya PbSO4. Jadi langsung, kalau sudah sama langsung digabung dengan nama kimia timbal 2 sulfat. Yang B, kita punya ion kalsium muatannya 2+, kemudian ion sulfat SO4 muatannya 2-, muatan sudah sama besar, berarti harusnya langsung digabung jadi terbentuk senyawa CaSO4 dengan nama kimia. Karena kalsium golongan 2A muatannya selalu hanya satu jenis yaitu 2+, maka tidak perlu menyebutkan muatannya. Jadi yang B namanya adalah kalsium sulfat. Yang C kita punya
kation K+, kemudian yang digunakan CO32-, CO32-. Nah, muatannya tidak sama besar, kaliumnya +1, karbonatnya 2-, berarti yang kalium dikalikan 2, kita cari KPK-nya, CO3-nya kita kali 1, atau kadang disebut kali silang, sehingga yang kita punya K2CO3 dengan nama kalium karbonat. Ini masih belum tepat. Sekarang kita lihat yang CaCO3, yang D digunakan kation kalsium muatannya 2+, kemudian CO3 karbonat muatannya 2-, CO3 2-, muatannya sudah sama besar, yang satu 2+, yang satunya 2-, maka langsung digabung CaCO3 dengan nama kalsium karbonat. Sudah benar. Ya. Bagaimana dengan yang E? Yang E kita punya kation kalium +1, kemudian karbonat. Oh, ini sudah ya. Ini yang E dengan yang C sama. Jadi ini sudah kita bahas, harusnya ia menjadi K2CO3. Ya, itu soal nomor 7. Selanjutnya soal nomor 8. Senyawa biner yang tersusun atas unsur logam dan non-logam adalah. Baik, ini menguji pengetahuan kalian mengenai unsur logam dan non-logam yang di SPU. Untuk logam itu letaknya di golongan 1A hingga di bawah garis metaloid. Jadi garis metaloid itu ada dari 3A ya, kemudian hingga ke 6A kalau tidak salah. Nah, yang sebelah kiri garis metaloid itu adalah logam, di atas garis metaloid itu adalah non-logam. Nah, yang diminta adalah logam dan non-logam. Kita mulai dengan A, Na2S, Na natrium, S sulfida. Na itu golongan 1A, merupakan logam. S sulfur merupakan golongan 6A, itu adalah non-logam. Jadi langsung dapat jawabannya yang A. Bagaimana dengan yang B? BrFe3 atau barium fluorida. Barium golongan 7A, fluor golongan 7A, sama-sama golongan 7A. 7A itu adalah halogen, halogen adalah non-logam. Selanjutnya yang C, Cl2O atau dengan nama, yang B tadi Bu bilang namanya apa ya? Nama yang tepat adalah brom trifluorida. Yang C nama kimianya adalah dikloroksida. Klor golongan 7A merupakan non-logam atau golongan halogen. O golongan 6A, golongan oksigen atau juga merupakan golongan non-logam. Non-logam, namanya dikloroksida. NH3, N nitrogen golongan 5A merupakan unsur golongan nitrogen atau non-logam. H golongan 1A, 1A sebetulnya logam, golongan logam, tapi khusus untuk hidrogen ia termasuk non-logam. NH3 nama umumnya adalah amonia. Kita tidak menggunakan nama nitrogen trihidrida karena nama umumnya adalah amonia. Nama dagangnya, nama populernya adalah amonia, jadi lebih sering disebut sebagai amonia. Sama seperti H2O, kita akan menyebutnya sebagai air. Tidak pernah kita dengar ada yang menyebut dihidrogen oksida, ya, tidak. Kita gunakan nama populernya. Kemudian yang E, NO2. NO2 ini namanya untuk N adalah nitrogen golongan 7A, nitrogen golongan 5A merupakan unsur non-logam. Oksigen golongan 6A merupakan unsur non-logam. Non-logam dan non-logam namanya nitrogen. Di bahasa Yunani adalah bahasa Yunani adalah kemudian oksida, nitrogen dioksida. Itu untuk soal nomor 8. Soal nomor 9. Rumus molekul dari senyawa oksida berupa magnesium oksida, natrium peroksida, dan kobalt 3 oksida berturut-turut. Oke, kita akan mulai
Magneum oksida, magnesium, Mg, muatannya selalu positif 2, O2- muatan sudah sama besar, berarti untuk magnesium oksida rumusnya adalah MgO. Oke, berarti yang ini sudah salah, ini salah, ini salah. Ya, selanjutnya natrium peroksida, natrium Na+, peroksida O dengan muatan -1. Nah, namun ini untuk peroksida itu ya rumusnya Na2O2. Ya, bentuknya seperti ini, bukan NaO. Jadi bentuknya Na2O2. Na2O2. Oke, ini sudah benar, ini salah. Oke, sudah jelas yang C jawabannya. Tapi kalau kita lanjutkan ke yang nomor ini, kobal 3 oksida. Kobal rumus kimianya lambangnya CO, muatannya 3+, tersebut dari namanya karena kobal itu kalau tidak salah bilangan oksidasinya plus 2 dan plus 3 ya, satu golongan dengan besi. Kemudian oksidanya O2-, muatan tidak sama besar, KPK dari 3 dan 2 adalah 6, jadi kali silang, kobalnya kali 2, oksigennya kali 3, sehingga kita punya CO2O3. Kobal 3 oksida. Ya, sudah benar nomor 9 jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 10. Perhatikan beberapa pernyataan berikut, termasuk senyawa poliatom memiliki muatan kation +2 terdiri dari kation K+ dan anion BrO2- tersusun atas unsur logam dan non-logam. Nama senyawa tersebut adalah kalium bromat. Pernyataan yang benar mengenai KBrO2. KBrO2 termasuk senyawa poliatom, benar karena merupakan senyawa yang tersusun dari kation K+ dan BrO2-. Oke, yang nomor 1 benar. Selanjutnya nomor 2, mempunyai muatan kation +2. Oh, tidak, untuk kalium muatannya selalu +1. Jadi yang ada nomor 2-nya salah. Salah. Oke, itu. Lanjut nomor 3. Terdiri dari kation K+ dan anion BrO2-. Nomor 3 benar. Oke, berarti jawabannya yang B. Coba kita lihat yang nomor 5. Nomor 5. Senyawa tersebut adalah kalium bromat. Oke, namanya ya. Kalau oksigennya 2, namanya adalah kalium bromid. Nah, ini hafalan sedikit ya. Kalau kalium bromid itu KBrO2. Kalau yang disebut kalium bromat itu KBrO3. Nah, ada yang KBrO4. Itu namanya kalium per. Per itu artinya super. Bromat yang berakhiran at itu oksigennya banyak. Nah, ya. Ada lagi KBrO, itu namanya kalium hipo. Hipo itu rendah. Bromid akhirannya it sedikit. Jadi KBrO, O-nya paling sedikit, bromid sedikit lah. Bromat agak banyak dikit, perbromat paling banyak, yaitu oksigennya 4. Oke, itu dulu untuk pembahasan soal nomor 6 hingga 10. Lanjutnya akan kita buat di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.